Halo Sobat Panektro dimanapun berada, saya doakan semoga para Sobat Panektro saat ini dalam kondisi yang sehat selalu ya, meskipun kondisi kita ya seperti yang para Sobat tahu ya. Nah, jumpa lagi bersama saya Rian tentunya yang akan memberikan beberapa tips atau tutorial ya mungkin ya untuk masalah mesin fotokopi yang kita hadapi. Nah, dalam video kali ini saya akan membagikan beberapa langkah tutorial untuk menghadapi mesin fotokopi kita yang mengalami pertama hasilnya blur, yang kedua hasil buram, yang ketiga hasilnya pucat, dan yang keempat intinya itu hasil mesin fotokopi kita itu nggak tajam. Dan beberapa para sobat di video-video kita sebelumnya banyak juga yang menanyakan bagaimana sih cara mengatasinya mesin fotokopi kita nih hasilnya buram, pucat, kabur, pokoknya nggak jelas deh. Nah, kita akan coba bedah beberapa step yang pernah kita alamin dan akan kita juga videokan ya. Jadi para sobat jangan kemana-mana, saksikan videonya sampai habis. Dan jangan lupa sebelum kita lihat videonya, subscribe, like, and share. Oke? Let's play. Panektro.com. Baik, Sobat Panektro TV, dalam video kali ini kita akan memperagakan bagaimana cara kita membuka unit drum, yang mana unit drum ini berpengaruh sekali dengan hasil buram, hasil yang belang dan pucat. Kita akan coba melihat bagaimana kualitas dari drum yang akan kita buka ini, apakah dia masih layak pakai atau tidak. Baik, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah buka dulu cover yang ada di depan. Baik, selanjutnya kita akan keluarkan botol limbah. Selanjutnya di depan kita di sini ada satu baut. Ya, kita akan buka. Dan tuas berwarna abu-abu kita putar ke arah kanan. Sebelum kita menarik unit drum, harap pastikan dibuka dulu pintu samping, karena dia akan menyangkut ya. Baik, kita akan lanjut untuk menarik, dan di dalam terdapat handle untuk knock sangkutan drumnya. Nah, ini dia drum unit untuk tipe mesin Canon Era 4000 series. Baik, indikasi dari kualitas drum kita masih layak pakai atau tidak biasanya secara kasat mata itu terlihat dari permukaannya yang sudah tipis atau terlihat banyak goresan dalam ya, seperti di amplas seperti itu. Jadi untuk hasil fotokopi pasti dengan kualitas drum yang sudah tipis atau terkikis itu akan membuat hasil cetak untuk fotokopi buram, pucat, ataupun pudar. Seperti umumnya pada motor, drum ini itu akan haus, ada masa pakainya. Jadi seperti gear pada motor itu jika dipakai terus-menerus, lama-lama dia akan habis, sehingga memang dia bagian dari part yang harus diganti. Oke, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah membuka cover depan. Kemudian kita buka pintu samping mesin fotokopi. Lalu kemudian kita akan mengeluarkan unit botol limbah. Terdapat satu baut yang harus kita buka menggunakan obeng kembang. Kita akan buka. Baik, lalu kita akan geser handle-nya ke arah kanan.
Kemudian kita akan tarik, dan di sini terdapat knob untuk menarik unit drum. Baik, kita akan coba singkirkan dulu drumnya supaya aman. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuka cover botol. Kita akan coba mengeluarkan botol toner. Kemudian ada beberapa baut yang akan kita buka. Yang pertama, satu, kita akan buka di sini. Kemudian ada baut lagi di bawah cover. Baik, kemudian kita akan coba membuka untuk cover penutup dari unit developer. Nah, pertama kita akan membuka handle dari nozzle yang berwarna hitam. Kita keluarkan dulu. Kemudian kita akan membuka, mendorong dan memasukkan nozzle. Selanjutnya kita menggunakan test pen untuk alat bantu kita sedikit mencongkel cover di bagian dalam. Baik, kita bisa dengan mudah untuk mengeluarkan cover, dan sudah terlihat di sini unit developer atau unit developing. Baik, kita bisa tarik perlahan. Di sini ada kabel, jadi jangan tergesa-gesa untuk menarik keluar karena ada kabel yang dicolok ya. Jadi kita harus pelan-pelan. Baik, kita keluarkan. Lalu kita akan coba melakukan pengurasan toner. Baik, Sobat Vanektro, kita akan coba melakukan cara penanganannya untuk hasil yang blur bisa dibilang ataupun berbayang pada mesin fotokopi Canon Era khususnya ya. Untuk tipe-tipe yang lain kita belum pernah mengalami, jadi oke, stepnya seperti ini. Bintang 28 bintang untuk bintang yang ada di setting registration. Lalu 2 dan 8 ditekan bersamaan, kembali ke menu bintang. Nah, sehingga layar berubah menjadi service mode seperti ini. Oke, setelah layar sudah berubah ke menu service mode, lalu kita pilih. Di situ ada menu-menu pilihan. Yang pertama kita pilih dulu mode list. Lalu menu yang paling atas di situ ada copier. Lalu kita pilih adjust. Di sini ada pilihan menu ya, kita akan mencari menu laser di nomor 4 paling atas. Nah, umumnya settingan pada laser saat kondisi mesin menghadapi hasil yang buram atau berbayang atau bergetar, kita sebut ya seperti itu. Umumnya setting pada nilai-nilai laser mulai dari atas hingga ke LD, ED dan J6K itu nilainya adalah kosong. Nah, kita harus isi sesuai dengan tabel yang ada di pintu setiap mesin fotokopi. Nah, di samping tabelnya ini seperti kertas, dia menempel di area cover penutup mesin. Nilai-nilainya tertera pada tabel. Nah, nilai-nilai yang ini yang akan kita input pada settingan laser setiap mesin fotokopi. Di samping ini, di samping video, saya akan memberikan nilai yang akan kita input ke dalam nilai laser. Seperti ini, di sini 0 semua, kita akan isi satu-satu. Nah, sobat, nanti bisa ikuti ya. Baik, yang pertama nilainya untuk PVE off, kita masukkan nilainya seperti yang tertera pada layar. Minus 13
2. Sorry. Potong lagi kan. Oke, kita masukkan ke 132. Lalu oke, sampai nolnya berubah menjadi minus 132. Selanjutnya LA off. Masukkan ke angka 0, cukup kita lewati saja. Untuk yang LD ADJ 1K kita pilih menjadi minus 1. Ini ya, kita oke. Untuk yang J2 nilainya adalah 0. Untuk yang J3 nilainya adalah 0. Untuk yang J4K kita pilih. Sorry. Nilainya 293 plus ya, jangan kita kasih minus. Oke. Lalu untuk yang J5K nilainya 294. Kebanyakan ya angkanya. Kita coba clear. 294. Oke. Yang terakhir kita ke panah ke kanan, J6. Kita pilih J6K. Nilainya kita masukkan 294. Oke. Nah, setelah kita input begini, posisi mesin harusnya sudah kembali ke hasil dari cetaknya, harusnya sudah kembali ke normal ya untuk masalah kasus buram, bergetar ataupun berbayang. Oke. Nah, itu tadi video tutorial beberapa step atau beberapa langkah yang kita share ke Sobat Konektro TV. Jadi semoga video yang kami buatkan ini bermanfaat tentunya dan bisa dijadikan referensi untuk mengatasi masalah hasil pada mesin fotokopi kita. Nah, kira-kira apa sih penyebab dari masalah yang timbul dalam video yang tadi kita saksikan? Biasanya masalah yang ditimbulkan, penyebab dari masalah itu, satu, umumnya toner itu tercampur atau kualitas tonernya tidak bagus ya. Ya, jadi saya rekomendasikan jangan terlalu cari yang harga yang paling murah deh ya, yang standar saja tapi untuk kualitasnya itu bagus dan untuk di mesinnya juga itu bagus. Nah, yang kedua, biasanya settingan pada mesin fotokopi kita bisa berubah. Nah, jadi umumnya pada settingan laser atau settingan adjustment untuk lampu, bias dan lain-lain, teman-teman, nanti kita akan buatkan videonya tersendiri. Tapi yang video yang sudah kita buatkan tadi itu menjadi referensi juga untuk settingan lasernya dan lain-lain. Nah, yang ketiga, penyebabnya juga nggak kalah penting. Ini biasanya kertas itu kita taruh di tempat yang lembab ya, sehingga kualitas kertas yang kita gunakan itu lembab ya. Jadi saya sarankan untuk peletakan kertas itu jangan di lantai, jadi taruh di rak yang tempatnya kering dan tidak lembab begitu. Nah, yang terakhir, penyebab dari lembab pada bagian drum juga bisa. Jadi nanti kita akan buatkan tutorial untuk membuat kualitas drum kita itu bagus kembali. Jadi tidak membuat hasil cetakan kita jadi pucat. Nah, kira-kira itu beberapa tips untuk mencegah supaya mesin kita itu tidak buram atau pucat ya. Baik, semoga video yang
kita buat untuk para sobat Paniktro dimanapun berada bisa bermanfaat, bisa menjadikan referensi untuk kita mengatasi masalah yang tadi. Nah, jangan lupa subscribe, like, and share supaya bisa dapat informasi terbaru, juga loncengnya ya tolong diaktifkan supaya kita nanti bisa memberikan tips dan tutorial-tutorial terbaru dalam channel Paniktro TV. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan teman-teman juga bisa mencoba dan berhasil. Dan yang terakhir, oke, dan jangan lupa kopi.